Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep berikut ini. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol guru. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Konsep budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Konsep budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku ini, guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan eksternal, guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penting untuk menghargai penggunaan hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal pada siswa. Konsep budaya positif yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru terdiri dari 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai posisi kontrol manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Berikutnya, konsep budaya positif yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui diskusi, sehingga terbentuk suatu kesepakatan. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Konsep budaya positif yang kelima adalah segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang manajer, guru menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan ketiga materi dalam modul sebelumnya. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi dalam diri siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Yang kedua, untuk mewujudkan visi ini, penting bagi seorang guru untuk memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaborasi antar semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama akan mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Yang ketiga, sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa yang dapat diwujudkan lewat pembentukan visi guru penggerak. Refleksi pemahaman. Setelah mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan adalah penghargaan ternyata dapat memberi dampak negatif seperti merusak motivasi intrinsik dalam diri siswa serta siswa menjadi ketergantungan bahkan tidak akan melakukan nilai kebajikan atau keyakinan kelas apabila tidak diberi penghargaan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya mempelajari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum. Dan setelah mempelajari modul ini, saya ingin merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif adalah melakukan praktik penerapan segitiga restitusi yang saya dokumentasikan melalui video yang saya unggah dalam kanal YouTube untuk memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 1.4. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah mulai muncul motivasi internal dalam diri siswa, dan hal yang perlu diperbaiki adalah guru perlu meminta tanggapan siswa terkait penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi penghukum. Dan perasaan saya beberapa saat setelah itu adalah muncul rasa bersalah telah menghukum siswa. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah posisi manajer. Dan perasaan yang muncul adalah saya merasa lebih tenang dan saya menyadari bahwa komunikasi yang efektif itu sangat penting terutama untuk menumbuhkan tanggung jawab siswa. Sebelum mempelajari modul ini,
Saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa di sekolah, karena memang materi ini baru saya pelajari setelah saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dilakukan dan dibiasakan di rumah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.